Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dan keluarga, dan banyak rezeki, amin. Kali ini kita akan membahas tentang kekhawatiran para kepala daerah yang korup. Ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia. Enggak lah, itu sistem. Artinya semua kepala daerah melakukan. Soal belum kena, takdirnya belum tertulis saja. Kayak Mas Anies, berarti Mas Anies saya ingin mengajak di podcast ini untuk masyarakat kita percaya bahwa semua kepala daerah itu 99,9% korup. Semua elected officials korup. Baik yang terkenal sebagai. Nah, closing statement Pak Prabowo ya ketika debat Capres, beliau mengatakan bahwa Prabowo Gibran akan berkomitmen untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Menghilangkan korupsi ya. Nah, artinya apa? Kalau menghilangkan itu kan meniadakan ya. Terus para pelakunya itu bagaimana? Ya tentunya kalau korupsinya dihilangkan berarti pelakunya dulu dong, karena korupsi itu kan ada pelakunya. Pelakunya dulu yang harus dihilangkan. Dihilangkan itu ya mungkin ditangkap KPK atau dieksekusi mati ya kan. Siapa tahu Pak Prabowo membuat kebijakan untuk mengeluarkan aturan untuk menghukum mati para koruptor. Siapa tahu ya kan, karena menghilangkan itu waduh maknanya luas ya. Artinya. Nah, celakanya menurut Gus Romi, mantan ketua P3 ya, bahwa 99,9% kepala daerah itu korup. Artinya apa ya? Jika Pak Prabowo ini ya nantinya sebagai seorang presiden dan sebagai seorang jenderal membuktikan omongannya ya kan, maka 99,9% kepala daerah ini bisa jadi akan ditangkap oleh KPK atau dihukum mati. Bisa jadi loh ya kan. Ini yang bicara jenderal loh ya kan, selain presiden dia adalah seorang jenderal. Omongan seorang jenderal itu waduh jangan main-main ya, harga mati itu, harga diri itu ya kan, bintangnya itu berat loh. Beda kalau sama Mukidi. Kalau Mukidi yang bicara ya ngomongnya mau swasembada beras malah impor pangan ya kan. Mau bikin negara kaya malah negara utang ya kan, mau sejahterakan rakyat malah rakyat jadi sengsara ya kan. Ya, ini bukan Mukidi, harus kita pahami, bukan Mukidi yang bicara, tapi ini adalah seorang jenderal. Wah, luar biasa ya. Kalau memang omongan Pak Prabowo ini bisa dibuktikan, saya yakin Indonesia tidak usah tunggu sampai 2045 untuk menjadi Indonesia emas. Tidak usah, cukup satu periode Pak Prabowo itu bisa menjadikan Indonesia emas ya. Kenapa? Bayangkan saja ya, kalau omongannya Gus Romi ini benar bahwa 99,9% kepala daerah itu korup, bayangkan sebuah negara ya 99,9% kepala daerahnya itu korup. Bagaimana negara mau maju? Coba. Ya, bagaimana sebuah negara mau maju kalau pejabat yang memegang pemerintahan, kebijakan, mengendalikan negara itu 99,9% korup? Mimpi. Tidak akan ada negara maju itu. Ya, makanya betul apa kata Timothy ya, Ronald Timothy, bahwa Indonesia ini pasti akan dolar ini pasti akan naik. Kenapa? Karena banyak korupsi. Betul, sekarang dolar sudah mencapai 16.000 ya kan. Iya betul, karena korupsi ya. Coba negara ngutang besar-besar sedangkan
99,9% kepala daerahnya itu korup. Ya habis, utang itu dikorupsi saja. Tidak bisa dipakai membangun negara. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya memahami bahwa negara itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya kan? Bernegara itu ibarat sebuah kapal ya. Kalau kapal itu ada bocornya, pasti akan mengancam keselamatan orang-orang yang ada di atas kapal itu ya. Kalau misalnya bocornya cuma satu ya kan, didiamkan, bocornya dua, didiamkan. Lama-lama kalau banyak bocornya, kapal itu akan tenggelam. Nah, begitu pula dengan negara. Kalau banyak sekali koruptor, bahkan kalau menurut Gus Romi 99,9% kepala daerah itu korup, sebuah kapal yang banyak bocornya itu pasti akan tenggelam. Ya kan? Makanya kita semua punya tanggung jawab untuk apa? Menambal kebocoran kapal itu. Artinya ketika kita melihat perilaku-perilaku korup di dalam masyarakat, kita jangan tinggal diam. Kita harus laporkan, kita harus bertindak. Ibaratnya kalau sebuah kapal ada kebocoran, krunya itu harus melaporkan ke kapten. Bertindak sebelum kapal itu kemasukan banyak air dan tenggelam. Ya. Jadi mana yang lebih penting ya kan, kepentingan negara atau kepentingan keluarga ya? Tentunya yang lebih penting adalah kepentingan negara, keselamatan negara yang lebih penting, karena di dalam bernegara itu banyak keluarga-keluarga yang bernaung di negara itu. Kalau negara itu hancur, maka keluarga yang ada di dalamnya pun akan ikut hancur tentunya ya, seperti itu ya. Walaupun memang hari ini tantangannya berat ya. Bayangkan ya, baru-baru ini ya terungkap kasus apa 271 triliun ya korupsi timah ya. Itu baru satu itu saja, yang lain itu pasti banyak ya. Contoh juga misalnya sekarang, oke, anak-anak sudah masuk SMA, udah pada mulai stres tuh ya. Siapa yang paling stres? Orang tuanya. Kenapa lu? Kalau lulus SMA ini mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau kuliah, biayanya besar sekali ya kan. Dari mana mendapatkan uang itu, ya kan? Itu kenyataan yang terjadi hari ini. Ya, walaupun di sekolah-sekolah kedinasan itu apa bebas biaya apa segala macam, tapi kita nggak usah munafik, kenyataannya bahwa memang semua itu mahal ya. Ya, bayangkan kalau legislatif, eksekutif, yudikatif ya, semua menjadi pelaku korup di dalam suatu negara. Tidak akan survive negara itu, pastinya tidak akan survive. Akan semakin lama akan semakin hancur. Jadi kalau misalnya tidak ada seorang yang dikatakan satria piningit ya kan, yang betul-betul berjiwa kenegarawan ya, berjiwa negarawan yang bisa mengendalikan, mengelola negara ini dengan baik, maka kehancuran besar di depan mata hari ini ya. Ibaratnya kapal yang sudah banyak bocornya itu ya, pasti akan tenggelam ya. Makanya kita berharap sekali nih ya kepada Pak Prabowo sebagai seorang presiden nantinya, dan memangku pangkat sebagai seorang jenderal ya, bisa membuktikan omongannya bahwa penyakit negara kita ini susah maju adalah korupsi ya. Korupsi, habis saya itu kekayaan alam dikerok habis-habisan tuh, tapi hasilnya dikorupsi ya. Kata Abraham Samad bahwa jika hasil tambang di Indonesia itu dibagi rata, tidak dikorupsi, ya kan, maka per kepala bisa dapat 20 juta per bulan, nggak ngapa-ngapain. Itu baru dari hasil tambang saja. Nah, tapi itu tidak bisa terjadi karena korupsi, ya. Maka bayangkan ya, kalau zaman dulu itu, ya, zaman kemerdekaan, musuh negara itu adalah penjajah, ya kan, musuh negara itu adalah penjajah ya. Tapi hari ini musuh negara itu adalah koruptor. Ya, bayangkan kalau ya 99,9% kepala daerah itu korup, maka 99,9% kepala daerah itu adalah musuh negara. Bayangkan
Bagaimana negara mau maju sedangkan yang mengatur negara adalah musuh-musuh negara? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa negara maju kalau yang memegang pemerintahan itu adalah musuh-musuh negara, para pengkhianat negara. Ya, mengatasnamakan memperjuangkan kepentingan rakyat, padahal memperjuangkan kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Rakyat nggak dipikirkan, negara bodoh amat. Bagaimana negara mau survive, mau maju? Nggak bisa. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa seorang kepala negara itu harus menganggap bahwa seluruh rakyatnya itu adalah keluarganya. Jadi kalau ada yang tersakiti, maka itu adalah bagian dari keluarganya yang tersakiti, ya kan? Tidak rela ya melihat keluarganya itu pergi jadi pembantu di luar negeri, ya kan? Ditindas, dicambuk, apa segala macam. Itu kalau seorang kepala negara itu menganggap bahwa rakyatnya itu bagian dari keluarganya. Tapi kalau mau menganggap orang lainnya bodoh amat, mau miskin kayak ya kan, mau pergi jadi pembantu ke luar negeri, bodoh amat. Nah itu, ya. Jadi jangan katakan saya Pancasila, ya kan? Tetapi tidak mampu menciptakan keadilan sosial. Justru sebaliknya malah menciptakan kecemburuan sosial, mempertontonkan dinasti kepada publik, ya kan? Nah ini. Jadi kita punya harapan besar untuk menjadi negara maju, ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menjadi satria piningit menyelamatkan bangsa Indonesia. Amin. Oke, itu saja. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.